Idenya memang aku pengennya bikin kebun aku jadi bersih, dan aku pengen banget tuh pakai sesuatu barang-barang yang sebetulnya ada dulu di rumah aku sebelum aku cari keluar. Jadinya aku sering banget kayak memanfaatkan apa sih yang ada di rumah yang sebetulnya nih harusnya dibuang, tapi kita masih bisa loh manfaatin. Itu yang aku pakai di kebun aku ini. Oh, kalau yang dirasakan selama berkebun itu pasti senang banget ya. Kalau kita masuk ke dalam kebun tuh kayak butuh waktu yang sangat lama, jadi nggak kayak cuma setengah jam gitu. Dan nikmatin semua tanaman yang kita tanam dari kecil tuh kayaknya tuh sesuatu banget ya. Apalagi sampai kita nanti memetik hasilnya. Walaupun kadang ada gagalnya pasti ya. Kayak tiba-tiba mati lah dari sekian banyak yang kita semai, cuma satu atau dua yang hidup. Tapi itulah proses alam gitu. Halo, perkenalkan nama saya Nian. Kita sedang ada di kebun aku. Kebun aku ini ada di rooftop lantai 3, kebunnya Nian. Letaknya adalah di Sunterjaya, Jakarta Utara. Yuk kita lihat lagi apa aja yang ada di kebun aku ini, karena di setiap sudut kebun aku ini aku selalu tanam semua, apapun aku tanam. Jadi nggak ada lahan yang kosong untuk tanaman di sini. Yuk. Oke, di sini yang seperti aku bilang nggak ada sudut yang nggak ada tanamannya kayak gini. Aku ini nanam di sini ada bed ini, ada kangkung, ada cabai aku taruh. Ini aku coba ada stroberi yang semoga aja dia bisa tumbuh dengan baik nanti. Di sini juga ada ini kayaknya sih timun ya, tapi timun kerai ini. Terus aku juga punya buah, ada kedongdong yang lumayan udah ranum ini. Setelah ini tuh aku juga punya, di sini juga ada cabai. Di sini karena aku suka teori secara natural, jadi di sini pun aku bikin layering. Jadi ada tanaman-tanaman yang tinggi, ada tanaman-tanaman yang sedang, dan ada tanaman-tanaman bawah. Kayak gini, kita bisa lihat ada pisang, terus ada tanaman bawah kayak kedongdong ini, dan ada tanaman bawah lagi kayak kangkung. Kenapa aku pakai konsep ini? Karena memang dari semangat awalnya aku suka banget secara natural ya. Tapi kita kan tinggal di perkotaan. Jadi gimana caranya kita mengadopsi alami itu di dalam perkotaan. Jadi itulah aku terapin di kebun aku ini yang alhamdulillah space-nya lumayan cukup untuk aku terapin. Aku suka banget kayak rimbun, lihat banyak tanaman tuh suka banget. Jadi inilah yang aku pengen untuk sebuah kebun. Jadi di kebun aku ini, kebunnya Nian, ada 2 tempat yang aku bedakan. Di dalam itu khusus untuk tanaman-tanaman besar dan tanaman buah seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Terus untuk tanaman sayur dan sayur-sayuran yang aku makan itu adanya di depan. Nanti aku kasih lihat ke depan. Yuk kita ke depan. Kita akan ke depan. Sekarang kita lihat di kebun aku yang di depan, sayur-sayuran semua. Emang agak riskan sih, cuma karena aku udah biasa, jadi insya Allah aman ya teman-teman.
Oke, ini sekarang di depan kita lihat apa aja yang ada di kebun depan aku. Di sini majority adalah sayuran. Di sini ada samhong, ini ada kale, salah satu favorit aku. Terus di sini ada serai juga buat bikin teh serai. Di sini ada kacang panjang juga yang aku suka banget. Kadang aku suka pakai ini buat lalap. Di sini juga ada cabai sama daun mint ini. Oke, ini daun mint yang salah satu yang aku suka karena bisa dipakai buat jus dan wanginya tuh enak banget. Kalau aku lagi ke atas gini buat kayak relax gitu, aku selalu pegang dia terus aku cium. Wangi banget. Terus di sini ada tanaman-tanaman lain, yuk kita lihat. Awal mulanya aku memutuskan untuk berkebun itu karena kebutuhan ya. Aku kebetulan udah melakukan proses clean eating, jadi untuk lebih mudah mendapatkan sayur-sayur yang emang nggak ada di pasaran atau jarang banget di pasaran dijual. Jadi aku berpikir kenapa nggak aku nanam aja ya. Jadi dari situlah aku mulai menanam tanaman-tanaman ini. Oh, kalau yang dirasakan selama berkebun itu pasti senang banget ya. Emang awalnya tuh kayak kita nggak tahu aja, tapi karena mengalir. Kalau kita masuk ke dalam kebun tuh kayak butuh waktu yang sangat lama, jadi nggak kayak cuma setengah jam gitu. Jadi waktu tuh kayak bergerak tuh cepet gitu, tiba-tiba aku udah 2 jam di kebun loh, aku udah 3 jam di kebun loh gitu. Nggak terasa gitu. Dan nikmatin semua tanaman yang kita tanam dari kecil tuh kayaknya tuh sesuatu banget ya. Apalagi sampai kita nanti memetik hasilnya. Walaupun kadang ada gagalnya pasti ya. Kayak tiba-tiba mati lah dari sekian banyak yang kita semai cuma 1 atau 2 yang hidup, tapi itulah proses alam gitu. Jadi seleksinya tuh benar-benar seleksi alam. Untuk jenis tanah yang aku pakai di sini ini macam-macam. Karena dulu awalnya kebun ini tuh bukan aku ya yang ngurus, itu adalah orang tua aku. Jadi orang tua aku pakai tanah merah. Sebagian dicampur sama pasir. Pasirnya tuh pasir laut gitu. Tapi setelah aku belajar dan mulai megangin kebun ini, aku melihat kayaknya kalau misalkan aku pakai itu terus, itu kurang bagus untuk tanaman. Apalagi untuk tanaman sayur ya. Itu sangat-sangat tidak cocok untuk tanaman sayur. Jadi aku mulai membeli tanah yang lain. Ini tanah Lembang yang aku pakai. Aku mulai mencampur tanah Lembang, sekam, karena sebelumnya orang tua aku nggak pakai sekam dan pupuk. Pupuknya pupuk kandang, entah pupuk kandang kambing atau sapi, itu nggak apa-apa, bisa. Jadi aku campur semua, termasuk sama kokopit. Kokopit aku campur juga, karena aku kan di rooftop. Kalau di rooftop ini untuk sayuran ini dia butuh kelembaban dengan sangat yang tepat gitu. Kalau aku nggak campurin sama kokopit itu dia kelembabannya kurang gitu untuk tanaman sayuran. Jadi aku campur dengan si kokopit dan semuanya itu. Background udah pasti nggak punya ya. Nggak punya sama sekali, zero, benar-benar zero. Tapi ya nonton video dari orang-orang, belajar secara otodidak, itu aja sih. Sama keingintahuan kita ya sama sesuatu, itu yang bikin aku bisa bikin kebun aku kayak gini sekarang. Dari 2018 sampai sekarang sebetulnya perkembangannya sih lumayan banyak ya. Tapi sebetulnya kalau misalkan mau dibanggakan banget tuh sebetulnya di awal-awal malah. Karena di awal-awal tuh benar-benar aku mencoba banyak banget jenis sayuran dan bunga juga. Terus jadi tuh di sini tuh benar-benar kayak banyak sayuran dan banyak bunga sebetulnya. Itu aku senang sampai aku punya marigold segala macam, bunga matahari ada di mana-mana. Cuma setelah COVID jadi aku sempat vakum agak lama, berapa tahun, baru aku menyicil lagi mereka untuk nanam-nanam lagi. Jadi sekarang ini hasilnya aku alhamdulillah senang sama hasilnya ini, tapi aku pengen banget bikin balik lagi kayak 2018 awal itu.
Jadi ini adalah salah satu raised bed project aku. Di sini aku menggunakan metode no digging. Jadi sebetulnya tanah ini tuh agak sedikit kurang subur, tapi aku mau mencoba untuk membuatnya subur kembali, tapi secara alami. Jadi aku tidak digging, aku hanya menambahkan daun-daun atau kayu-kayu gini sampai mereka lapuk secara alami dan membuat si tanah ini menjadi subur kembali. No digging ini bisa dibilang mungkin efektif, cuma seperti kita tahu natural itu butuh waktu. Jadi tetap aku kerjain karena ini efektif, karena berkelanjutan secara kontinu dan lama gitu. Jadi kita nggak perlu benar-benar menjaganya lagi karena memang alam udah jaganya dia. Terus si tanah udah punya ekosistem untuk menjaga dirinya sendiri. Alhamdulillah yang aku tanam ini aku nikmatin. Dari mulai teh bunga ataupun tanaman toga juga, sayur, semua buah. Pokoknya aku memang nanam di sini semua yang aku tanam itu aku pengennya awalnya banget tuh pengen bisa aku konsumsi. Jadi mayoritas jadi sayuran aku, tanaman aku yang ada di kebun ini memang diperuntukkan untuk dikonsumsi. Tapi mulai ke sini aku mulai berpikir untuk nggak apa-apa lah dikasih tanaman hias sedikit-sedikit, tapi nggak banyak. Satar yuk kita panen timun suri dulu. Ayo. Ini udah merah kan ya? Kita bisa panen ini, kita petik. Alhamdulillah ini udah matang. Petik aja ini Mas Satar. Iya, insya Allah, alhamdulillah ya. Mas Satar tunggu sini dulu ya. Bude mau panen yang di depan. Oke. Dasarnya kalau untuk jenis tanaman sendiri, kalau sayur aku pilih ya memang yang bisa aku konsumsi. Awalnya malah aku strict banget, pengennya yang aku bisa makan aja gitu istilahnya. Tapi kesini-sini enggak, karena aku suka diversity, jadinya tetap aku ada tanaman buah aku mau, terus juga ada request dari orang tua aku kayak tanaman ini, tanam ini dong gitu kan. Itu aku mau, terus aku juga mulai campurin sama tanaman-tanaman kecil. Bahkan tanaman-tanaman liar pun aku biarin tumbuh gitu sekarang gitu. Oke, sekarang kita mau bikin
ekoenzim. Ini aku udah nyiapin sisa dapurnya, ini sayuran sama buah. Yang kita tahu kan memang ekoenzim itu bahannya tuh harus ada buah sama sayur sama molase. Nah, molasenya aku nggak spesifik bikin karena ada kebetulan di rumah aku ada kurma yang bisa aku pakai untuk sebagai molasenya. Yuk kita ambil dulu. Oke, ini ya molase yang aku mau pakai. Ini bekas kurma yang udah tidak dipakai. Ini aku juga punya bubuk kopi, ini juga expired sebetulnya, tapi bisa dipakai buat di kebun karena ini bagus ya. Jadi juga bisa dipakai buat kompos juga, mengurangi bau. Sekarang kita lanjut bikin ekoenzim kita. Yuk. Oke, ini aku buka dulu si kurmanya. Perbandingan yang aku pakai ini adalah 1 untuk kurma, 3 untuk si buah-buahan dan sayur, dan 10 untuk air. Ini aku pakai gelas ukurnya buat takaran kita ya. Pokoknya takarannya itu boleh pakai wadah apapun, yang penting 1, 3, dan 10. Ini aku masukin ke wadah ini yang udah aku siapin, memang 1 ini, terus buahnya. Ini memang harus dicampur buah sama sayur ya, setauku ini gini. Tapi mungkin kalau memang teman-teman punyanya buah doang atau sayur doang, itu bisa kayak nanti ditambahin lagi. Misalkan kayak dicicil gitu, kita baru masukin buahnya, besok kita bisa tambahin sayurnya. Ini kita tinggal kasih airnya. Ini airnya kalau misalkan teman-teman ada air tanah atau punya air hujan atau mungkin punya air cucian beras, itu bisa dipakai ya teman-teman. Jadi opsi pilihannya itu banyak. Udah, ini kita campurkan aja. Dan ini harus dibiarkan selama 3 bulan. Kita simpan di tempat yang teduh selama 3 bulan. Setelah itu baru kita bisa pakai. Oke, ini aku selain bikin ekoenzim, aku udah punya POC yang aku bikin. Ini dari bahan limbah dapur juga. Jadi ini air lindri kita juga bisa bilang. Dari sayur-sayuran, buah-buahan, atau apapun itu yang kita ada dari dapur, bisa kita bikin POC. Ini mau aku aplikasikan, jadi aku harus campur ini sama air 1:10 ya teman-teman. Ini aku udah siapin tempatnya. Ini juga bekasan di rumah yang udah pecah, jadi aku manfaatkan lagi. Aku takar dulu di sini. Kalau pengaplikasian ini biasanya setiap perkebun itu sama, tapi ada yang beda untuk ininya. Kalau aku mungkin cuma seminggu sekali, ada yang mereka menggunakan kayak 3 hari sekali, tergantung dari kebutuhan si pengebunnya itu sendiri dan kebutuhan si tanaman ya teman-teman. Ini mau aku langsung tambahin air. Yuk. Ini udah selesai, jadi mau aku aplikasikan ke tanaman-tanaman aku. Yuk. Aku awalnya juga nggak gitu kenal itu, apa sih manfaat kebun gitu buat aku sendiri, aku nggak tahu. Aku cuma taunya aku berkebun, aku pengen makan sayur ini, aku pengen makan ini gitu. Itu yang buat aku pertama kali berkebun. Tapi setelah kelanjutan, menurut aku kebun itu jadi tempat healing yang menyenangkan. Berkebun itu kayak proses hidup yang kita anggap susah, itu jadi nggak terlalu susah gitu. Karena kita berkebun, kita lihat satu makhluk pohon hidup itu, dia butuh banget effortnya, dia butuh banget berjuangnya gitu. Walaupun kita udah jaga, tetep kan dia butuh berjuang sendiri. Itu yang bikin aku jadi menghadapi hidup tuh jadi lebih
bisa lebih dewasa gitu dan lebih jadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Oke, sekarang kita waktunya membuat nutrisi kalsium dari cangkang telur. Ini cangkang telur yang udah aku simpan, aku keringin. Sebelum dikeringin kita cuci dulu ya teman-teman. Jadi biar nggak telurnya itu nempel-nempel. Setelah kering semua udah aku kumpulin ini, aku mau blender dia biar halus sebelum kita aplikasi ke tanaman-tanaman. Jadi teman-teman, berkebun itu salah satu hal yang menyenangkan dan otomatis dengan berkebun itu nanti kita melakukan banyak hal lainnya seperti kita maunya tuh zero waste, terus kita maunya tuh sesuatu yang sustain. Jadi jadi kita akan melihat sekitar kita apapun yang bisa kita pakai untuk pupuk atau untuk alat itu pasti akan kita manfaatkan. Itu adalah salah satu, aku bilangnya adalah benang merahnya kita berkebun. Harapannya tuh sebetulnya kalau di perkotaan gini kayak aku ngelihat tetangga-tetangga aku juga ya, mereka sebetulnya ada beberapa punya rooftop kayak aku gini, tapi kadang belum dimanfaatkan. Sebetulnya sih secara lingkungan kecil dulu ya aku pengennya ya. Secara rumah aku pengen punya sumber daya pangan sendiri. Terus secara lingkungan sekitar, secara RT mungkin lingkupnya aku pengen tuh kayak sekitar aku juga ikut menanam sesuai dengan apa namanya yang mereka butuhkan. Tapi secara waktu dekat ini aku hanya fokus untuk konsumsi di rumah aku sendiri. Jadi aku pengen banget full dapat dari sini dan aku pengen banget bisa berbagi ke sekitar dan bikin tetangga-tetangga aku bertanam sesuai yang emang mereka butuhkan dan bermanfaat gitu. Secara kalau misalkan secara organik, bertanam secara organik itu aku pengennya tuh kayak banyak orang melakukan kayak gitu. Kalau ingin bertanam di rumah sendiri dan kita pengen makan tuh lebih baik tuh secara alami gitu. Perawatannya nggak susah, walaupun butuh waktu, tapi itu jauh bermanfaat buat tubuh kita sendiri.